Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Lukman Sanjaya. Saya dosen dari Politeknik Harapan Bersama, program studi Diploma 3 Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah prestasi mesin. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kompetensi yang didapatkan pada semester genap dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa agar mampu menguasai perawatan dan perbaikan mesin serta menganalisa performa dan emisi gas buang mesin motor pembakaran dalam. Adapun capaian pembelajaran yang harus dicapai mahasiswa, yang pertama yaitu mampu memahami prinsip kerja motor bakar 4 langkah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prestasi mesin. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan perawatan atau perbaikan sebagian atau keseluruhan prestasi mesin. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menganalisa performa dan emisi gas buang pada prestasi mesin. Sedangkan untuk materi pembelajaran pada mata kuliah prestasi mesin ini diantaranya adalah yang pertama adalah motor bakar 4 langkah. Kemudian yang kedua prestasi mesin, ada torsi, daya, efisiensi panas, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang. Kemudian yang ketiga perkakas perawatan dan perbaikan prestasi mesin. Yang keempat keselamatan dan kesehatan kerja pada prestasi mesin. Kemudian yang kelima, praktikum perawatan dan perbaikan prestasi mesin. Dan yang keenam yaitu praktikum menganalisa prestasi mesin. Selanjutnya untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menggunakan tiga metode, yaitu yang pertama metode ceramah, yang kedua demonstrasi ataupun praktikum, kemudian yang ketiga ada diskusi. Untuk metode ceramah, metode ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Kemudian yang kedua ada metode praktikum atau demonstrasi. Metode ini saya berikan mendemonstrasikan atau cara melakukan perawatan, perbaikan, kemudian juga menganalisa prestasi mesin itu. Kemudian saya kasih kesempatan untuk mahasiswa melakukan praktikum dalam melakukan perawatan dan menganalisa prestasi mesin tersebut. Untuk metode yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat berdiskusi dengan teman kelompoknya mengenai masalah yang dihadapi dalam praktikum maupun dalam lingkungan dan menemukan solusi yang terbaik dalam proses praktikum tersebut. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa membuka pikirannya dan belajar untuk mengungkapkan pendapatnya di dalam kelompok. Setelah itu, dalam sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu nilai pada presensi atau kehadiran, kemudian ada nilai tugas baik mandiri ataupun tugas terstruktur. Kemudian ada nilai ujian tengah semester atau UTS, dan juga terakhir nilai ujian akhir semester ataupun UAS. Setiap penilaian tersebut saya input dalam portal sistem akademik melalui sistem oase.poltektegal.ac.id. Hal ini merupakan bentuk transparansi terhadap nilai mahasiswa, sehingga mahasiswa pun dapat melihat nilainya setiap poin tersebut. Sehingga apabila ada nilai yang kurang, mahasiswa dapat melakukan perbaikan melalui proses remedial sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Politeknik Harapan Bersama, khususnya program studi Diploma 3 Teknik Mesin. Berikut saya akan tampilkan video proses pembelajaran untuk mata kuliah prestasi mesin. Mari kita saksikan proses pembelajarannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Yes, yes, yes. Yes.
masuk ke materi prestasi mesin, di mana sebelum itu nanti ada beberapa materi dasar yang harus kita ketahui dulu sebelum itu. Nah, di materi prestasi mesin ini sebenarnya kita akan mempelajari tentang cara menganalisa performa dari mesin. Menganalisa. Jadi performa itu banyak, kayak torsi, daya, konsumsi bahan bakar, efisiensi termal, kemudian emisi gas buang. Selama ini kan kita tahu hanya memperbaiki ya, memperbaiki cara kerja. Tapi sebenarnya kita juga bisa mengukur atau menganalisa torsi motor berapa, torsi mesin berapa, dayanya berapa, kemudian efisien termal itu apa, fungsinya apa, gimana cara mendapatkannya. Itu kita bisa menghitung itu. Sehingga dari hasil perhitungan itu kita bisa menganalisa bahwa mesin itu bekerja dengan baik atau tidak. Itu yang dinamakan prestasi mesin. Ya. Jadi prestasi mesin itu mengukur, menganalisa kemampuan dari mesin dilihat dari berbagai aspek tadi. Tapi untuk sebelum ke situ kita akan mempelajari dulu dasarnya dulu. Ya, dasar dulu. Yang pertama adalah prinsip kerja motor 4 langkah. Nah, ini mungkin sudah pernah di SMK atau sebelumnya sudah pernah. Kita akan memperdalam lagi, memperkuat lagi basic dan dasarnya. Dasar dari prestasi ini adalah di sini. Kita harus paham fungsi-fungsi komponennya, kemudian kita juga harus paham cara kerja setiap komponennya. Nah, ini prinsip kerja motornya. Sebelum itu kita biar tahu cara, setiap komponen apa saja yang ada di dalamnya dan fungsinya apa. Makanya kita harus paham dulu komponen-komponennya apa aja. Nah, di motor 4 langkah atau 4 tak, biasa dengan 4 tak. Di motor 4 tak atau 4 langkah ini merupakan mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah. Jadi dia pembakarannya dalam. Kan ada pembakaran luar ya. Pembakaran luar itu yang membakarnya di luar. Contoh tenaga uap. Tenaga uap. Uap. Jadi air itu dipanasin. Keluarlah uap itu untuk menggerakkan turbin. Nah, apinya itu di luar. Tapi kalau ini di dalam, proses pembakarannya itu di dalam. Jadi terjadi pembakaran, terjadi adanya api itu di dalam ruangan. Di mana ruangan ini adalah silinder. Nah, untuk menghasilkan tadi satu siklus menghasilkan satu tenaga di 4 itu butuh 4 langkah. Langkah pertama langkah hisap, langkah kompresi, 3 usaha dan dalam 4 itu hanya untuk 4 langkah itu hanya untuk menghasilkan satu daya dorong, satu daya mesin. Jadi dalam 4 langkah itu untuk menghasilkan tenaga satu. Nah, ini yang dinamakan motor 4 tak atau 4 langkah. Di dalamnya ya ada beberapa komponen yang bekerja pada saat langkah tadi. Untuk kita bisa paham proses atau konsep atau prinsip kerja dari 4 langkah, ya kita harus tahu komponen. Kemudian ini komponennya. Jadi dalam mesin, pada mesin motor ya, mesin motor itu ada 2 bagian, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas ini sambungan. Ini namanya head cylinder. Kemudian di bawah ini adalah block cylinder. Jadi kita bagi 2. Nah, untuk mudah memahaminya kita bagi 2. Bahasnya satu-satu. Kita bahas yang head cylinder dulu, bagian atas. Kemudian kita bahas bagian bawah dan komponennya. Yang pertama kita bahas head cylinder atau bagian atas. Contoh ini. Ini bagian atas dari mesin. Untuk mesin semuanya ya, mesin itu bagian atas.
Kalau kita lihat di simulasinya, di gambar animasinya itu kurang lebih seperti ini. Ada beberapa komponen. Yang pertama kita bisa lihat ini ada busi. Kemudian ini ada batu. Dan yang ketiga ada apa namanya? Gas. Ceper ya. Ceper. Nah, terus kemudian ada lagi yang digambar ini. Ini ada namanya bakar garam dan ini adalah campsite. Oke. Sekarang saya tanya. Sehingga lihat tadi. Ada yang sudah tahu fungsi dari busi untuk apa? Fungsi busi. Sudah tahu? Fungsi busi? Nggak ada? Nggak ada nih. Mengertikan udara tidak. Betul. Tujuannya adalah menyalurkan arus untuk membuat percikan sehingga proses pembakarannya terjaga pada sudut itu. Kemudian tadi busi, sekarang katup. Ini katup ada dua, katup untuk in dan katup untuk X. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi itu kita membahas fungsi dari katup, selanjutnya yang ada hubungannya juga dengan katup yaitu bekas katup. Fungsinya bekas katup itu untuk mengembalikan sebenarnya, mengembalikan posisi katup saat setelah terbuka. Jadi kan kita buka, dia kan turun ke bawah nih. Bekas itu ketekan, otomatis nih turun. Ya, karena turun, dia sudah tidak tertekan, dia akan kembali lagi, kembali ke atas. Kembali ke atas itu, dia akan menarik kembali katup, sehingga katupnya ke atas lagi, menutup saluran dari bahan bakar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, busi udah, katup udah, bekas juga sudah. Selanjutnya masih pada head cylinder. Ada dua lagi, yaitu ada camshaft dan juga rocker arm. Nah, camshaft itu ini. Pada camshaft dia itu memiliki tonjolan. Ini tonjolan. Jadi bentuknya nggak rata. Dia ada tonjolan. Tonjolan ini namanya lift. Namanya lift. Nah, tonjolan namanya lift. Lift ini yang akan melanjutkan fungsi dari camshaft. Camshaft itu ketika ada lift itu artinya kan bahasa Inggris ya. Artinya adalah mengangkat. Ini juga sama, ketika dia berputar, lift ini dia akan mengangkat atau mendorong bagian yang menempel pada camshaft rocker arm ini, sehingga ujungnya ini akan mendorong katup. Jadi kan jungkit. Ya kan? Camshaftnya dorong, camshaftnya itu liftnya ya, ini lift nih. Liftnya itu muter terus kemudian mendorong rocker arm. Nah, rocker arm otomatis rocker armnya naik, yang sebelah ini. Sebelah satunya dia akan turun. Nah, turunnya itu akan mendorong katup. Nah, mendorong katup, bekas juga mendorong. Ketika liftnya sudah lewat, sudah nggak lewat lagi, otomatis dia nggak ada yang dorong. Dia turun lagi, terdorong oleh bekas yang tadi tertekan, sehingga naik lagi, putar. Ini camshaft dan rocker arm. Jadi semua yang ada di sini berhubungan. Dari camshaft ini mengangkat rocker arm. Rocker arm akan mendorong bekas dan juga katup, sehingga katupnya akan terbuka, bekasnya akan terdorong ke bawah. Ketika liftnya tidak menempel atau melewati dari rocker arm, ini kayak gini posisinya, dia akan kembali lagi naik ke atas oleh dorongan dari gas, sehingga katupnya tertutup.
Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Selanjutnya blok silinder. Blok silinder itu bagian bawahnya. Ya, bagian bawahnya kurang lebih seperti ini. Ini beda mesin ya. Ini yang punya Vision. Di mana ini ada lubang silindernya, ada silindernya. Ya, silindernya itu untuk posisi piston. Ya. Jadi kalau kita melihat, bisa saya katakan, bagian sini yang menjadi bagian blok silinder, di mana isinya adalah ada piston, ada ini connecting rod, ada poros nengol. Kita bahas satu-satu. Pertama piston. Piston itu fungsinya adalah dia ketika proses 4 langkah tadi. Pada proses 4 langkah pertama langkah isap. Ketika dia turun ke bawah, bahan bakar masuk. Itu sebenarnya ini kan turun ke bawah hampa. Udaranya vakum kosong, kebuka, akhirnya ketarik. Jadi bahan bakarnya itu seakan-akan ketarik karena ada kevakuman. Nah, ini dari piston vakumnya. Kemudian langkah kompresi, pistonnya lagi dia dorong naik ke atas, pistonnya memampatkan tahu apa ya, menekan ya, mengkompres campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam. Nah, ini piston, fungsinya piston, kompres. Saat terjadi pengkompresan campuran udara dan bahan bakar, otomatis tekanannya tinggi. Tekanan tinggi, suhunya tinggi, temperaturnya tinggi di sini. Temperaturnya tinggi. Ketika temperatur tinggi, lanjut ke langkah usaha. Sebelum masuk ke TMA, mesti percikan bunga api muncul, sehingga proses pembakaran. Proses pembakaran terjadi ledakan, ya kan? Dan gitu kan? Ledakannya itu mendorong piston turun ke bawah. Ini yang dinamakan pusat dorongnya. Nah, piston lagi, jadi penting sekali piston. Mendorong permukaannya karena dorongan, karena gaya dorong dia turun ke bawah. Ini piston. Terakhir langkah 2. Sisa pembakaran tadi kan bentuknya gas. Iya. Setiap pembakaran itu pasti bentuknya ada sisanya, itu bentuk gas. Nah, bentuknya ini, sisa ini akan didorong oleh piston lagi keluar menuju exhaust manifold. Jadi penting fungsi dari piston. Yang kedua ada yang namanya connecting rod atau sang saya, biasanya kayak gitu ya. Ini sang saya. Ini juga penting sebagai penyangga dari piston dan penghubung kepada poros nengol. Connecting rod atau stang seher ini fungsinya untuk meneruskan gaya dorong yang diterima oleh piston. Tadi kan meledak nih, ledak, dia kedorong ke bawah. Ketika dia dorong ke bawah, dia akan meneruskan gaya dorongnya melalui connecting rod sehingga teruskan ke poros nengol. Nah, akhirnya poros nengol akan berputar. Ini fungsi dari connecting rod. Dan yang terakhir ada poros nengol atau biasa disebut crank ya, atau crankshaft. Bahasa Inggrisnya crankshaft. Tapi kalau misalnya di bengkel biasanya poros nengol, ya, atau crank. Ini bagian mesin yang berfungsi merubah. Ini connecting rod, piston, ini poros nengol. Jadi dia turun ke bawah, dia akan memutar poros nengol. Poros nengol akan berputar. Putaran poros nengol ini yang akan dilanjutkan ke
roda melalui rangka. Jadi fungsi dari poros sentrol itu meneruskan gaya putarnya, gaya mekanisnya kepada roda. Bisa dipahami? Bisa. Ini bagian dari blok silinder. Ini bagian bawah ya. Ini bagian bawah. Ini komponen-komponen yang ada pada silinder. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ternyata di dalam piston kita bisa lihat piston ini ternyata ada namanya ring, ya. Ring piston ada 3. Nah, kita bisa baca bahwa ring piston ada 3, yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, kedua itu untuk kompresi, dan ketiga untuk oli. Yang di bawah oli bentuknya agak berbeda. Seperti kayak ada sirip-siripnya biasanya berdua. Tujuannya untuk apa? Untuk membawa oli. Ya, membawa oli dari bagian bawah. Ini oli. Ketika dia berputar, dia akan ke atas, nyiprat-nyiprat gitu ya. Naik ke atas, terus akan dibawa oleh ring oli bawah, ring oli. Jadi ring oli ini olinya itu akan masuk ke dalam ini nih, sirip-sirip ini. Ketika dia dibawa, oli nyiprat, jebret ke sini, ya kan? Kemudian olinya masuk ke sini. Olinya masuk, dia naik ke atas. Nah, olinya itu akan melumasi dinding dari blok silinder. Jadi proses pelumasannya itu. Olinya naik, nyangkol, ya terjebak di sini pada ini sirip-sirip ring oli naik ke atas, dindingnya akan terlumas karena ada oli di sini. Naik terlumas, dindingnya terlumasi, kemudian posisinya yang tadi panas mulai agak pendinginan di situ. Terus pas turun sama, dia akan menyapu oli yang tadi di dinding, kesapu lagi oleh ring oli, turun lagi ke bawah. Jadi olinya nggak bakal nyampur ya, nyampur sama bahan bakar yang ada di atas atau bagian atas dari piston. Sampai situ dia turun lagi, kesapu lagi sama piston. Kemudian ring yang pertama dan yang kedua itu kompresi agar kompresinya bisa bocor. Jadi biar tekanannya tetap tinggi. Karena yang dibutuhkan adalah tekanan tinggi untuk proses pembakaran yang sempurna, ledakan yang bagus, performa mesin bagus. Kita harus mempertahankan posisi atau pembakarannya itu sempurna bagus. Jadi jangan sampai ada bocor kompresi. Nah, tadi kita bahas oli sedikit. Oli pada mesin, setiap mesin ada olinya. Pertanyaannya, fungsi oli Reynolds. Fungsi oli Sebagai pendingin pelumas. sebagai pendingin pelumas, bagus. Tapi ada satu lagi, Reynolds. Fungsi oli itu ada. Tadi pendingin, kedua pelumas, satu lagi Reynolds. Nggak tahu. Sebagai pembersih. Kenapa? Ketika pada proses, contoh proses ini aja, itu terjadi gesekan, ataupun ada kotoran yang masuk sehingga menempel pada mesin. Oli itu kan berputar. Kayak tadi naik, kemudian ke bawah, jatuh, ada yang naik lagi, kayak gitu terus kan? Iya. Ketika dia bersiklus, itu sekaligus membawa kotoran yang ada. Jadi kotornya akan terbawa. Makanya setiap ganti oli, olinya hitam. Itu karena juga dia membawa kotorannya. Jadi pahami? Bisa. Nah, jadi gitu. Jadi fungsi oli bukan cuma melumasi atau mendinginkan, tapi satu yang paling penting juga yaitu sebagai pembersih. Oke. Materi blok silinder ataupun head cylinder, komponen-komponen dari motor bakar
Ada yang mau ditanya atau ada yang bingung? Silakan. Ya, kasih. Banyak. Untuk piston kan tadi ada di piston kan? Betul. Itu dibagi menjadi tiga. Tiga. Yang satu yang paling bawah kan itu buat oli kan? Betul. Yang ring 1 dan 2 itu buat apa ya Pak? Fungsinya? Bagus. Ini tadi sudah saya jelaskan, tapi saya akan ulang lagi. Tapi sebelum saya jelaskan, ada yang bisa membantu saya nggak untuk menjawab pertanyaan tadi? Ada? Arthur? Iya bisa nggak? Ya, silakan. Nah, yang paling atas itu ring kompresi utama. Betul. Yang kedua itu packing. Packing. Jadi ring 2 itu nggak boleh kembali karena udah didesain untuk yang itu kompresi pertama itu untuk menahan kompresi yang besar, sedangkan yang kedua itu menahan sisa-sisa kompresi yang ya tau kan? Rembes. Iya bocor, jadi nggak boleh kembali Pak. Good. Bagus. Jadi dua-duanya sama-sama menahan kompresi biar kompresi tidak bocor. Tapi memang yang pertama itu karena dia menahan tekanan awal, dia paling besar. Nah, jadi paling besar menahan tekanan kompresi awal. Yang kedua itu menjaga, mengantisipasi kalau ada rembesan. Rembesan kompresi ketika tidak bisa ditahan sama ring pertama, otomatis dia akan rembes ke bawah. Nah, biar tidak ke bawah sampai ke bawah lagi, ada ring yang kedua, nahan tekanan yang lebih rendah. Jadi dua-duanya itu untuk menahan kompresi. Begitu pasti. Kalau semisal kan tadi yang 2 kan untuk menahan ya Pak? Betul. Semisal yang nomor 1 itu ada kerusakan, itu untuk kompresinya tetap sempurna gimana Pak? Betul. Oke, ini. Tadi yang saya sampaikan bahwa saya sampaikan sama Arthur juga bahwa yang pertama itu memang desain untuk menahan tekanan yang paling besar karena dia ring pertama. Iya. Ya, pertahanan pertama lah bahasanya itu. Dia pertahanan pertama. Ketika dia rusak, otomatis dia tidak dapat mempertahankan dengan maksimal. Iya. Atau malah bisa bocor. Ketika bocornya besar, ring kedua akan bisa menahan. Tapi ring kedua didesain, tadi disampaikan faktor ring kedua didesain hanya untuk menahan bagian rembesan atau tekanan yang rendah. Kalau yang bocor itu tekanannya itu tinggi, melebihi batas kapasitas yang mampu diterima oleh ring kedua, dia bocor. Akhirnya apa? Kompresinya nggak maksimal, ledakannya nggak maksimal, tenaganya kempos, tenaganya kurang. Begitu. Saya dipahami. Bisa Pak? Terima kasih Aceh, terima kasih Arthur. Yang pertanyaan lagi, barangkali yang mau tanya? Siap. Jadi Bapak membahas tentang connecting loop ya Pak. Betul. Tadi saya kurang jelas tentang fungsi connecting loop atau start servernya. Oke, terima kasih. Jadi kita udah bahas. Sekarang kan kita banyak diskusi ya. Kita diskusi. Barangkali dari teman-teman community ini yang tadi sudah mendengar penjelasan saya. Ada yang bisa membantu saya? Izin menjawab Pak. Oke, Arya, silakan. Fungsi dari connecting rod paling utama adalah menghubungkan piston ke bagian poros engkol yang kemudian akan menerima tenaga dari piston yang diperoleh berkat sistem pembakaran untuk diteruskan ke poros engkol. Ada lagi? Berarti fungsi dari connecting rod itu menghubungkan antara piston ke poros engkol. Jadi Pak. Terima kasih, Arya. Begitu. Jadi, ini connecting rod. Ini piston, ini poros engkol. Dia fungsi utamanya memang menghubungkan. Fungsi yang kedua, meneruskan. Meneruskan apa? Gaya dorong. Ketika meledak, dia terdorong piston, diteruskan oleh connecting rod sehingga memutar poros engkol. Engkolnya kan. Oke, saya dipahami. Terima kasih Arya, terima kasih Sunaidi. Ada pertanyaan lain? Tidak ada Pak. Tidak ada. Pertemuan ini saya rasa sudah cukup. Kemudian terakhir ada penugasan untuk teman-teman. Penugasannya adalah teman-teman silakan merangkum apa saja yang kita diskusikan hari ini. Saya paparkan komponennya, fungsinya, nama-namanya. Kalau bisa ditambahkan dengan foto. Kemudian kamu tulis dengan folio. Setelah itu kalian upload dan diumpan melalui sistem SIAKAT yaitu Singau.
sinau.profetikal.ac.id. Itu ada tugas kamu upload setiap mahasiswanya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas? Cukup ya? Oke, nanti silakan buka di sistem Sinaunya, perlu sampai kapan. Sama-sama terima kasih sekali lagi untuk yang sudah ada di sini. Saya juga mohon maaf atau kalau kita banyak kekurangan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Kita lanjutkan diskusi yang lainnya. Kalau memang ada pertanyaan di luar kelas, bisa melalui Sinau atau melalui grup ya, grup WhatsApp kita ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi singkat tentang proses pembelajaran dari saya. Semoga dapat memberi gambaran mengenai kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagai dosen di Politeknik Harapan Bersama Program Studi Diploma 3 Teknik Mesin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Saya Firman Lukman Sanjaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.